dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api.
menyebutkan hadis ini hasan. Wa man sahhahahu fala'law min babi tasahul, min babi tasahul li'annahu fi babil fadail atau fi babi al-fadail. Itu doa. Ala kulli hal, Imam Ibnul Madini, gurunya Imam Al-Bukhari, mengatakan antara Ummu Salamah dengan Asy-Sya'bi mursal atau inqita', sehingga sebagian mengatakan hadisnya didhaifkan, tapi sebagian ulama mensahihkan. Wa huwa Allahumma inni a'udzubika, Allah, ya Allah, inni a'udzubika, ketika dia keluar dia membaca Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Dalam lain dikatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wa la quwwata illa billah. Dan juga Imam Ahmad, walaupun ada sedikit perbedaan lafaz di antara mereka. Taib. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu jangan sampai tersesat atau disesatkan. Karena kita akan belajar ilmu, jangan sampai ilmu yang sesat atau disesatkan. Karena tidak sedikit orang belajar ilmu, tetapi ilmunya ilmu yang menyesatkan. Karena apa? Karena tidak mengambil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena Nabi bilang segala yang tidak sunnah itu menjadi lawannya. Apa lawannya? Lawan sunnah apa? Lawan sunnah bid'ah. Kalau sunnah itu adalah sesat, berarti bid'ah. Ya, kalau sunnah sesat berarti bid'ah tidak sesat. Yang benar yang mana? Sunnah sesat, bid'ah sesat juga. Berarti yang benar adalah sunnah itu tidak sesat, sedangkan bid'ah itu katakan, ya ulama kan tidak Nabi yang katakan. Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Lalu ada ulama bilang ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Kita ikut yang mana? Ikut Nabi alaihi salatu
wassalam. Karena Nabi pasti tak salah. Sedangkan ulama bisa benar, bisa salah. Jelas? Alhamdulillah. Oleh sebab itu kita minta kepadanya jangan sampai tersesat atau disesatkan. Bisa sesat sendiri atau disesatkan orang lain. Sah? Nah, sesat sendiri gimana? Pernah kalian tersesat jalan? Nah, malu bertanya? Sesat di jalan terus. Ada pula kadang kita itu kan sesat sendiri ya, karena tidak tahu. Tapi ada pula disesatkan orang. Awak bertanya ke orang yang tak mau tidak tahu. Kabarnya kalau orang Mesir itu, kalau kita tanya jalan, pantang mengatakan enggak tahu. Syekh, wan tariq ila ma'ad madaniyah. Awak depan ini tanya kan? Awak nanya depan ini ya. Depan, tahu depan tuh. Nanya di mana Ma'had al-Madaniyah li tahfiz. Jawabannya anta ruh, badan lurus, badan fi tariq ila al-yasar. Ada jalan nanti ke kiri sana, simpang Tibun. Ruh ala tul. Nah, ya. Badan fi tal'ah. Ada dikit mendaki ala yamin. Awak sudah di sini, tunjuk ke sana. Ini orang yang tidak berilmu tetapi memberikan fatwa. Awak karena enggak tahu ikuti pula. Sah? Jadi bertanya ke tempat yang salah. Orang yang tidak paham. Kabarnya kalau di Mesir itu modelnya orang awam ya, pada umumnya orang sana kalau nanya jalan tidak mau bilang enggak tahu. Soal tersesat setelah itu urusan dia sendiri katanya. Makanya kalau di Mesir nanti jangan tanya sama orang Mesir, kecuali yang orang-orang yang berilmu ya, orang yang apa. Tapi kalau orang awamnya, orang pasarnya, pantang bilang enggak tahu. Jadi kalau kita tanya nanti pasti dibilangnya ini. Maka wajarlah banyak hal-hal yang menyesatkan. Allah musta'an. Jelas? Jadi ini sesat sendiri atau disesatkan. Kita minta kepada Allah jangan sampai sesat sendiri atau disesatkan orang lain. Sebab dalam ilmu itu berbahaya kalau tersesat. Makanya tidak boleh baca sendiri ilmu itu. Harus belajar sama guru. Oh kan kita bisa baca Ustaz. Iya, tapi bisa paham belum tentu. Sahih? Bisa baca betul, tapi bisa paham belum tentu. Yang kedua, paham bisa baca tapi belum tentu bisa mengikutinya kalau bukan diajarkan oleh guru. Sah? Kita bukan tidak tahu salat berjamaah bagus iya, tapi guru tidak tampak salat jamaah. Bisa? Berarti kita kena semangat. Tapi ketika dilihat guru kita berjamaah, kita pun terbiasa ditanamkan. Oh, ternyata salat berjamaah itu tak boleh ditinggalkan. Lihat guru-guru kami di Ma'had al-Madaniyah semuanya salat berjamaah. Sampai guru-guru khidmah pun tak ketinggalan. Tak ada yang tidak berjamaah. Beda dengan sebagian, kalau sudah senior di pondok hanya nyuruh yang berjamaah, dia sendiri tidak berjamaah. Besok pas dia pula yang senior tidak salat berjamaah. Karena apa? Karena sudah senior boleh tidak salat berjamaah. Akhirnya pas ngaji nanti kalau sudah jauh wali tidak salat lagi. Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Au azilla au uzalla, atau tergelincir atau digelincirkan. Tergelincir atau digelincirkan. Apa beda sesat dengan tergelincir atau tergelincirkan? Apa bedanya? Wih, apa beza? Tak tahu ya. Pasti ada bedanya. Nabi membedakannya, pasti ada bedanya. Azilla atau uzalla, orang berada di jalan lurus, dia tidak sesat. Tapi bisa bukan tersesat, tergelincir. Atau tergelincir, tak kelincium. Tak duduk, tak dilontang, tak tiabuk. Tak tahu ya.
tertelentang, terduduk, tertiabuk mata, tertelentang mata. Apa tertelentang matanya? Pada hengkang polo sampai kena apa itu? Enggak tahu juga ya. Nanti terjemahan tanya sama Ustaz Isna itu. Jadi orang berada di jalan yang lurus tapi bisa tergelincir. Dia tidak sesat tapi tergelincir, melakukan hal yang berlebihan misalnya, atau datang futurnya. Datang futurnya. Oleh sebab itu kita lihat orang di jalan benar tapi karena gulu akhirnya tergelincir. Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kita berharap pada Allah jangan sampai terpeleset, jangan tergelincir atau digelincirkan orang, atau ijtihad yang keliru dan kita bertahan dengan kekeliruan kita itu. Contoh, orang tahu bahwa kalau siapa yang mempermudah urusan orang lain, Allah permudahkan urusannya. Tapi pas dia yang jadi pejabat, tidak ada urusan kecuali semuanya sulit. Coba bayangkan, semuanya sulit. Lalu dikatakan, Syekh, kamu kan tahu hadisnya ini. Tahu saya. Belum lahir nenekmu saya sudah hafal hadis itu. Anul lahir ni yang hafal dan hadis dulu. Tuh. Saya tidak butuh hafalan Syekh, saya butuh penerapan Syekh. Saya tahu bahwa siapa yang memudahkan urusan Allah memudahkan. Ia tahu, buktikan. Ini urusan saya mudah sebenarnya, tapi pasti tangan Syekh jadi sulit. Ada. Ini orang yang kemudian au azlima au uzlama, atau saya menzalimi atau dizalimi. Ini paham semua ya, menzalimi orang atau dizalimi oleh orang lain. Kita juga minta perlindungan kepada Allah. Menzalimi juga tidak baik, dizalimi juga tidak menyenangkan. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Au ajhala au yujhala alayya, atau berbuat jahil. Ada buat jahil atau dijahili orang. Berbuat jahil atau dijahili orang. Apa contoh buat jahil? Apa contoh buat jahil? Jahil komuninya. Apa contohnya? Orang sudah selesai nyusun barang diacak-acaknya lagi. Jahil enggak? Orang selesai nyapu dibawanya sepatu masuk. Jahil enggak? Ini berbuat jahil. Atau kita dijahili oleh kawan. Dijahili. Setiap nak tidur diganggunya terus. Itu namanya dijahilinya. Semua barang kita selalu dirubah tempatnya sehingga susah mencarinya. Jelas? Atau habis makan nanduk kita jadi lap tangannya. Dulu di pondok tu banyak itu. Jadi lap tangan kalau tak kepala ke handuk kawan. Jelas ya? Jadi minyak habis makan tu ke kepala. Jadi habis cuci tangan tu kan tak pakai sabun tu, ada minyak lagi ya. Ke kepala. Atau ke handuk kawan. Jadi dari jahil atau menjahil atau dijahili. Sampai riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, An-Nasai dan Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai dan Ibnu Majah tadi sampai di sini. Kemudian Syekh menambahkan azza jaruka wa jalla thana'uk. Wa jalla thana'uk. Wa la ilaha ghairuk. Wa la ilaha ghairuk. Ini tidak dapat dalam riwayat. Tidak terdapat dalam riwayat. Yaitu azza jaruka, sungguh kuat perlindunganmu. Jaruka, sungguh kuat perlindunganmu. Wa jalla sana'uk, maha agung sanjungan untukmu. Wa la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan selainmu.
Ini tambahan dari Syekh Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Thumma yaqul, kemudian dia membaca lagi, Bismillah, Bismillahi wa billahi hasbiyallah. Dengan menyebut nama Allah dan dengan pertolongan Allah. Hasbiyallah, Allah cukup bagiku, atau cukup bagiku hanya Allah. Kalimat hasbiyallah, hasbunallah, ini kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para nabi dan rasul. Nah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ini banyak dibaca oleh Nuh, dibaca oleh Ibrahim, dibaca oleh Musa dan Harun dan sebagainya, dibaca oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzina qala lahum nasu innan nasa qad jama'a lakum fakhshawhum faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. Apa makna tawakal kepada Allah? Saya berusaha sebelum berangkat untuk menyiapkan, kalau dari rumah pakai motornya sudah dibaguskan. Kedua, pakai alat keselamatan, pakai helm bagi yang naik motor. Ya, kemudian minyaknya cukup, jangan diganti dengan air nanti. Nah, ini ada pula yang biasa bisa diganti dengan air katanya. Banyak dongeng seperti itu. Allah musta'an. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu baru kita serahkan hasilnya pada Allah tabaraka wa taala. Seolah-olah usaha tidak ada. Tidak ada usaha kita. Kalau sudah menyerah pada Allah, usaha tadi sudah kita lupakan. Itu namanya tawakal. La haula, tidak ada daya, wala quwata, tak ada kekuatan, illa billahil aliyyil azim, kecuali dengan Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, kemudian Allahumma tsabbit janani wa adil haqqa ala lisani. Ini juga tambahan dari beliau. Ya Allah, tsabbit janani wa adil haqqa ala lisani. Ya Allah, tetapkan hatiku. Al-janan adalah hati. Nah, wa adil haqqa ala lisani, maka alirkanlah kebenaran melalui lisanku. Kenapa dia berdoa seperti ini? Sebab ilmu itu memerlukan kekuatan hati. Ilmu itu memerlukan kekuatan hati. Nah, makanya dia ingin supaya dikuatkan hatinya memegang kebenaran. Sebab kalau tak kuat memegang ilmu, tak kuat memegang kebenaran, kita akan cepat dipedaya. Maka seorang ulama di sini perlu dia mengetahui, perlu dia minta tasbit selalu, karena ilmu itu amanah yang akan ditanyakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa adilil haqqa ali lisani, dan alirkanlah, putarlah kebenaran di lisanku. Nanti dia minta semoga yang keluar, yang dia sampaikan, yang disebutkan adalah semata-mata kebenaran. Sebab kalau bukan Allah yang berikan tasdid, Allah yang memberikan yang kebenaran, maka susah kita untuk mempertahankan itu. Wa qulu qawlan sadida, wa qulu qawlan sadida, katakanlah perkataan yang benar. Apa hasilnya? Yuslih lakum a'malakum, Allah akan salihkan amalan kalian. Kalau sudah terbiasa dengan qawlan sadidan, Allah jadikan amal kita saleh, karena selalu benar. Karena syarat amal saleh itu ikhlas satu, yang kedua benar. Ikhlas di hati, kuatkan hati. Jelas? Benar dengan ilmu tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ala sunnah pasti benar. Kemudian hati yang thabit lillah pasti ikhlas.
Oleh sebab itu, maka minta kepada Allah hatinya dikokohkan dan amalnya lisannya dibenarkan supaya amalnya saleh. Yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah ampuni dosa kita. Karena memang kalau amal diterima, dosa cepat diampuni. Kemudian Syekh mengatakan wa yudimu zikrallahi ta'ala ila yasila ila majlisit tadris. Lisannya tak pernah putus berzikir sampai ke tempat memberikan pelajaran. Di rumahnya tadi kan keluar rumah pakai baca doa, tapi di jalan selalu berzikir. Dan sebaik-baik zikir adalah murajaatul Quran, adalah membaca murajaah hafalan Qurannya. Setelah selesai kita doa berangkat tadi, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah, ya, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au uzlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Tentu kita masih kalau naik kendaraan, apa doanya lagi? Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Habis itu gaspol, langsung ya gigi satu dulu lah. Nah sedikit, nah baru nanti kencang. Jangan terlalu kencang, Ustaz, nggak boleh kencang, 120 jadilah. 120 kencang tuh. Ya Syekh. Kalau di Arab tuh belum kencang itu. Yang kencang tuh 180. Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Syekh Al-Albani itu disebut suka bawa mobil kencang-kencang. Ditegur oleh Syekh bin Baz. Apa kata Syekh bin Baz? Ya Syekh Abdurrahman, la tusri. Kalau dia bilang hadza kalamun man la yasuqus siyarah. Paham tak? Ini fatwa orang yang tak pandai nyetir. Sebab Syekh bin Baz buta. Syekh bin Baz buta. Maka dia bilang, Anda kan tak bisa nyetir, maka dia bilang jangan kencang. Lalu kata Syekh bin Baz sama beliau, ini candanya orang-orang berilmu ya. Ini kelakuan orang yang tak punya duit untuk bayar diet. Apa sebab? Kalau sempat tertabrak orang, antum harus kena bayar 100.000 rial. 100.000 rial itu 450 juta. Nah, sikit apa banyak? Atau 100 ekor onta. Makanya kamu nanti kalau nabrak orang pasti tidak ada duit, ngadu lagi ke saya katanya. Kan dia rektornya, Syekh bin Baz rektornya, dia dosen di Jamiah Islamiyah. Nah, jadi makanya jangan terlalu kencang, 120 sudah. Kencang tuh, turunkan lagi. Untuk kita paling 40 ya. Karena jalan juga tidak memungkinkan. Jalan kita koci, banyak pula lubang-lubangnya. Bisa? Ini lari 40, 30. Jangan pula lari 10, nanti kapan pula sampainya. Ini lari-lari sederhana. Ya sesuai dengan kondisi dan keadaan. Jelas? Nah. Baik, masuk waktu sih. Di Tibun kok cepat sekali. Di tempat lain lambat. Nah, dia selalu di jalan tuh berzikir sampai ke tempat fa iza wasala ilaihi sallama ala man hadar. Ketika sampai dia ucapkan assalamualaikum kepada yang sudah hadir. Wa shalla rak'ataini, dan salat 2 rakaat. Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Karena orang dulu belajarnya di masjid. Kalau ngajarnya kelas tidak ada tahiyatul fasl, enggak ada. Nah, dia salatnya di masjid. Makanya belajar di masjid ini lebih banyak barakahnya daripada di kelas. Ya, lebih banyak barakahnya pada di kelas. Tapi karena kita harus berkelas sekarang, karena kita orang-orang berkelas kan, makanya harus pakai kelas. Nah, kalau enggak, bayar ngaturnya, bayar keluar ijazahnya, bayar absennya. Kalau sini kan enggak ada absen kan, makanya ikhlas semua. Kalau di kelas
harus pakai absen sehingga merasa terpaksa. Sah? Makanya kami terus terang belajar di Masjid Nabawi lebih berkesan, bukan tidak berkesan di kampus, sangat berkesan. Buktinya saya kalau pergi umrah, saya amalan utama saya pergi umrah, satu umrah itu sendiri ke Masjidil Haram. Yang kedua ziarah Masjid Nabawi dan Ma'alimul Madinah. Ketiga harus ke kampus saya, karena di sana banyak terukir cerita-cerita indah. Ya, saya bilang kepada para menteri orang Arab Saudi itu, Syekh masih boleh nggak saya kuliah lagi S1? Janganlah kasih sama yang muda-muda lagi. Kalau boleh saya nak jadi kuliah lagi. Iya serius. Atau ada yang mau biaya saya kuliah ke Arab Saudi? Hah? Saya nak kuliah lagi. Sebab waktu kuliah tuh enak. Apa sebab? Nah, kalau masih kuliah enak kan? Apa sebab? Kita tambah ilmu terus. Yang kedua makan dikasih beasiswa. Sah? Kalau sekarang awak harus cari nyungku-nyungku sana sini. Nah, kemudian waktu jadi mahasiswa orang tidak ada minta-minta sama kita. Sebab orang bilang kasihan masih mahasiswa. Paling-paling dibagi nanti sama orang. Sah? Itu orang miskin tuh mahasiswa. Kalau sekarang enggak, dikiranya kita sudah banyak duit sehingga banyak yang minta. Sah? Kemudian waktu jadi mahasiswa salah dalam ilmu orang maklum masih sedang belajar. Kalau sekarang sempat enggak salah pun dicari salahnya, enggak salah pun dicari salahnya. Maka saya mau kuliah lagi, kalau perlu mati dalam keadaan kuliah, tapi ada beasiswanya ya. Saya pun mau Ustaz ya, cuma enggak dikasih. Ya, kalau sempat dikasih mau lagi saya. Baik, kita azan dulu ya. Nah, jazakallah.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Baik, kita lanjutkan sampai qaman insyaallah taala. Wa shalla raka'ataini, dia salat 2 rakaat illam yakun waqta karaha. Kalau seandainya bukan waktu di makruh salat. Apa contohnya? Setelah subuh sampai terbit matahari, setelah asar sampai terbenam matahari, atau ketika terbenam matahari, atau ketika terbit matahari, dan ketika matahari sedang di atas kepala kita. Fa in kana masjidan ta'akkadat. Andainya pelajaran itu di masjid, tentu lebih ditegaskan lagi. Diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' bahwa Sa'id bin Musayyib sayyidut tabi'in, kalau ngajar dia salat 2 rakaat dulu, lalu berkumpul mendengarkan kajiannya para sahabat. Padahal dia tabi'in, tapi belajar kepadanya para sahabat di kalangan Muhajirin dan Ansar. Begitulah ilmu mengangkat seseorang. Jadi murid-murid diantara yang belajar dengannya adalah para sahabat. Kemudian itu menunjukkan sahabat itu tidak mentang-mentang sahabat tidak mau lagi belajar pada tabi'in. Tidak. Mereka ilmu itu bagi mereka berharga. Taib. Thumma yad'u Allah Ta'ala bit-taufiq wal i'anati wal ismah. Sambil berdoa kepada Allah supaya diberikan taufik. Apa itu taufik? Selalu mengikuti yang benar. Kemudian wal i'anah, bantuan, pertolongan Allah, wal ismah, dan dijaga dari kesalahan. Wa yajlisu mustaqbilal qiblati in amkan. Kalau mungkin sebaiknya dia duduk menghadap kiblat. Ini terpaksa milih. Ustaz menghadap kiblat, murid menghadap membelakangi kiblat. Nah, di sini kayaknya kalah saya. Ya, tonton yang ramai, akhirnya saya membelakangi, kalian yang yang menghadap. Ya. Kalau di Masjid Nabawi enggak, syekhnya di sana. Nah, jadi murid-murid yang menghadap ke syekh menghadap ke kiblat. Dikan juga Masjidil Haram. Kalau sini payah kayaknya sih ya. Payah. Jadi tak apalah, terpaksa saya mengalah. Nah, terpaksa ustaz-ustaz yang mengalah. Nah, taib biwaqarin wa sakinatin wa tawaddan wa khusyu'. Biwaqar, dengan wibawa. Jadi harus, tapi bukan jaim, jaga image, tidak. Tapi wibawa, tidak berlebihan. Nah, wa sakinah, dan tenang, wa tawadhu, dan rendah hati, wa khusyu', dan khusyuk. Mutarabbian, bersila. Karena duduk orang dulu tidak pakai kursi begini, maka dia bersila. Atau duduk sesuai dengan kondisi yang tidak dilarang. Kan ada sebagian duduk yang dilarang bentuknya. Misalnya dengan menetelekan tangan ke kiri atau ke kanan atau ke belakang. Nah, atau nanti seperti yang akan beliau sebutkan juga, al-iqa' atau al-istifar. Qala aw ghaira zalika mimma lam yukrah minal jalasat. Artinya duduk bersila atau dalam duduk seperti yang tidak dilarang dalam syariat. Kalau dia bersila, mungkin duduk seperti tasyahud boleh, duduk duduk sambil, atau duduk di atas kursi seperti ini.
juga dibolehkan, karena Nabi SAW pernah memberikan khutbah sambil duduk di atas mimbar ada, sambil berdiri ada, sambil duduk ada, kemudian juga di atas ontanya, di atas onta, di atas kendaraan. Nah, dan semua itu boleh dilakukan kecuali model-model duduk yang dilarang. Wala yajlisu muqiyan, tidak duduk iqa'. Apa duduk iqa' itu? Yaitu menempelkan kedudukan ke lantai. Tahu kedudukan belakang nih, apa namanya, panggul kita, panggul ya namanya, kedudukan tempat antum duduk tuh apa namanya? Kalau sekampung nggak lain bunyinya, nah, ya, kedudukan kita ke lantai, lalu kedua lutut ke atas. Coba naikkan lututnya. Jangan begitu. Nggak usah dipeluk. Gitu misalnya, ini dihindari. Tapi menurut para fuqaha, seperti kata penulis Al-Bayyumi dan Misbahul Munir, al-iqah itu adalah dengan meletakkan kedudukan di antara dua tumitnya ditongkatkan ke belakang, ke atas, kemudian ininya kedudukannya ke lantai. Coba buat. Iya, lipat enggak? Lipat kaki ke belakang, kayak tasahud dulu, kayak tasahud. Kayak duduk tasahud. Enggak, bukan begitu. Ini di luar, enggak bisa deh. Enggak. Tempelkan kedudukannya ke lantai. Pinggulnya, ekornya ke lantai. Itu dilarang juga. Itu termasuk duduk yang dilarang, itu nama al-iqa'. Dilarang dalam sholat dan di luar sholat, kecuali untuk latihan kesehatan. Kata ahli itu bisa menjadi terapi asam urat. Terapi asam urat pencegahannya. Nah, duduk seperti itu, ini jari jemari kaki ke bawah, jelas, kemudian tumit ke atas, kemudian kedudukan kita menyentuh lantai. Itu bagus untuk terapi asam urat bagi yang dah tua. Yang muda-muda kan tak perlu. Nah, tapi ada mudanya ada asam urat. Ada juga yang muda yang kena asam urat. Itu kata saya lihat, dan saya kadang-kadang menggunakannya. Nah, alhamdulillah. Kemudian wala rafian ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Jangan kaki sebelah diangkat, sebelah di bawah. Itu juga tidak bagus duduk dalam kondisi ngajar. Wala maddan rijlaihi, dan jangan pula melonjorkan kaki ke arah penuntut ilmu yang lain. Min ghairi uzrin, kecuali ada uzurnya. Kaki tidak bisa dilipet gara-gara asam urat tadi. Kaki tidak bisa dilipat. Baselo tidak bisa, duduk seperti tasawuf tidak bisa, terpaksa dilonjorkan ke depan. Kalau itu kondisinya ada uzurnya. Nah, wala muttakian aladi ila jambihi, tidak begini ke samping, au ila wara az-zahri, atau begini. Nah, itu terlarang, termasuk duduk yang dilarang. Wal yasun badanahu aniz zahfi wat tanaquli an makanihi. Hendaknya dia menjaga selalu jangan sampai badannya bergeser kiri dan kanan, pindah dari tempat semula. Ya, saking asiknya bahwa geser kiri dan kanan. Wa yadaihi anil abathi wat tashbiki biha. Yang pula sambil ngajar, sambil tangan semuanya dipegang. Kadang begini-begini pula dalam ngajar. Tayyib. Wa ainihi an tafriqin nazar min ghairi hajah. Dan juga menjaga matanya, jangan sampai membeda-bedakan pandangan kecuali ada dibutuhkan. Untuk memberi penjelasan, ya, misalnya kalau wangi kan tentu melolak kan, kalau jadi tetap
Ini adab yang dijaga oleh Syekh. Wa yattaqil muzaha wa kathratad dhahik. Dan menghindari terlalu banyak bercanda dan melucu. Kamu cara terlalu banyak bercanda dan melucu. Hanya murid suka pula orang melucu kan. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Ada kalanya diperlukan untuk refreshing, menaikkan semangat, tapi bukan sengaja dibuat-buat untuk supaya orang ketawa terus. Nah, sebab nanti kan disebutkan Syekh, kalau terlalu sering bikin lucu, akhirnya kita nanti digelar Ustaz lucu. Akhirnya dapat predikat pelawak. Ustaz lawak. Itu masalahnya. Kenapa? Karena memang kita suka membuat orang ketawa ketawa terpingkal-pingkal. Nah, apa siapa ngaji? Ustaz Dasman. Oi, sodap kajinya. Apa kajinya? Dari awal sampai akhir, sakit pawi dek golak. Isinya apa? Isi biasa, tak ada yang lain ni. Kaji lamun. Fa innahu yuqallilul haibah. Karena terlalu banyak tertawa, bercanda menghilangkan wibawa. Wa yusqitul hishmah. Akhirnya kita pun kadang-kadang tak terkontrol sehingga hilang rasa malu. Kadang-kadang terucap kata-kata yang tak patut terucap dan tak patut terucap. Asal orang ketawa kita ucapkan. Ada orang, saya pun malu juga mengucapkannya. Ya. Ketika ditanya misalnya apa hukumnya begini, lalu dijawab dengan hal yang tak patut diucapkan, ya, hal yang tidak patut diucapkan. Nah, saya pernah memindahkan seorang guru dari satu tempat ke tempat lain gara-gara itu, percandaannya tak pantas diucapkan karena terlalu bercanda, tidak pas untuk di tempat itu. Kama qila man mazah istukhiffa bihi. Disebut dalam tamsil man mazaha ustukhiffa bihi. Orang yang selalu suka bercanda ini nanti dianggap rendahan, dianggap selera rendahan. Wa man aktsara min syai'in urifa bihi. Sebab siapa yang terlalu banyak melakukan sesuatu, dia dikenal dengan apa yang banyak dia lakukan itu. Kalau dosennya atau gurunya serius, ustaz itu jangan main-main, serius itu. Nah, kalau ustaznya killer, tahu killer? Ngajar sulit, paham, ujian kedekut nilai. Itu sulit sama killer. Ya, ngajarnya payah kita paham. Habis itu ujian payah kita dapat nilai. Itu biasanya sangat ditakuti oleh santri atau oleh mahasiswa. Kita inginnya dosennya mudah dipahami keterangannya dan ketika ujian mudah-mudah dijawab soal-soalnya. Nah, kemudian wala yudarrisu fi waqti ju'ihi aw 'atashihi. Jangan ngajar dalam kondisi perut lapar, kelaparan, tak boleh. Sebab kalau litak pawi nak bagi tawi kan ya, wa atashihi atau sedang haus, makanya selalu disiapkan minuman. Cuma tak ada makanan di sini, nanti ada aman tu. Nah, kaum muslimin. Jadi tidak dalam kondisi lapar. Demikian juga santrinya atau muridnya. Au hammihi, atau dalam kondisi galau, banyak pikiran. Au ghadabihi, atau habis marah, baik marah pada anak atau sama istri atau semua kami kalau mudarrisah, itu juga tidak bagus. Sebab orang yang tidak bisa menghilangkan marahnya nanti marah tak ketentuan, dia marah terus dia. Nah, au nu'asihi, atau sedang mengantuk berat. Au qalaqihi, atau dalam kondisi gundah gulana,
wala fi hali bardihil mu'lim, dan tidak pula di waktu yang kedinginan, wala harrihil muz'ij, atau gerah kepanasan. Farubbama ajaba au afta bighairi shawab, sebab kondisi-kondisi seperti ini membuat orang tidak bisa menjaga diri, lalu keluar fatwa yang tidak benar. Wa li'annahu la yatamakkanu ma dzalika min istifa'in nadhar, karena ketika dalam kondisi lapar sekali, atau sedang gundah sekali, atau sedang gerah sekali, atau sedang kedinginan sekali, dia tidak sabar kecuali ingin selesai cepat. Padahal untuk berfatwa seorang guru itu mesti memperhatikan masalah dari segala sisi, dari segala sisi. Oleh sebab itu maka mesti dijaga, jangan sampai mengajar dalam keadaan kelaparan, atau dalam keadaan kehausan, atau dalam keadaan galau, atau dalam keadaan marah. Makanya datang dalam hadis bahwa seorang qadhi tak boleh memutuskan hukuman dalam keadaan marah, sebab salah hukumnya nanti dieksekusi orang. Demikian juga seorang mufti jangan berfatwa dalam keadaan marah, sebab nanti mengharuskan kita minta maaf setelah itu, ya, gara-gara marah akhirnya bikin fatwa yang keliru, akhirnya terpaksa kita klarifikasi dan minta maaf gara-gara itu. Maka jaga jangan sampai dalam kondisi yang membuat kita tersilap dan tersalah. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Ada pertanyaan? Baik, kalau enggak ada saya yang bertanya. Siapa yang hafal doa keluar rumah tadi? Habis. A'udzubillah, Allahumma. Sampai situ ada yang nyambung? Nah, sama juga hafalannya. Coba. Alas. Masya Allah, doanya sahih. Sama juga ya. Tayyib. Naam. Doa yang tadi yang dimulai oleh Syekh, A'udzubillah. Nah, silakan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup sampai di sini. Nah, lain mandangnya. Taib. Kalau gitu terpaksa sih keluar. Aduh, enggak. Wadah, alhamdulillah. Silakan. Masya Allah. Silakan sih. Fadhal. Nah, kalau kasihkan ke sana. Fadhal. Wih, 3 pula. Ayolah, tak apa, terlanjur. Baik, hayyakumullah. Udah sih? Ayo hafal. Fayad, hafal doanya. Coba bismillah. Doa keluar rumah tadi. Apa doanya? Bismillah. Malu nih. Ayolah khair insyaallah. Baik, kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.